Persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mendeskripsikan indikator persatuan dan kesatuan, serta siswa dapat menganalisis persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Kita akan lihat indikator kesadaran persatuan dan kesatuan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan melalui proses yang panjang. Dalam proses tersebut terlihat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Semua rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Tanpa perjuangan para pahlawan, belum tentu kita menjadi negara yang merdeka. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika pemerintah, rakyat, para pemimpin, partai politik, atau organisasi massa maupun lembaga negara hidup rukun, akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan. Indikator atau tanda suatu bangsa mempunyai kesadaran persatuan dan kesatuan adalah yang pertama adalah mempunyai perasaan senasib dan sepenanggungan. Orang yang mempunyai perasaan senasib dan sepenanggungan akan memandang orang lain merupakan bagian dari dirinya dan dirinya merupakan bagian diri dari yang lainnya. Apa yang dirasakan orang lain akan dirasakan juga, begitu juga sebaliknya. Apa yang dirasakan akan dirasakan oleh orang lain. Yang kedua adalah mempunyai rasa kesetiakawanan atau solidaritas sosial yang tinggi. Orang yang mempunyai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai rasa kesetiakawanan atau solidaritas sosial yang tinggi. Ia sanggup melakukan apa saja atau terpanggil untuk membela atau membantu. Sebagai contoh, gotong royong, bahu-membahu apabila yang lain merasakan susah atau sebaliknya. Yang ketiga adalah mempunyai kesetiaan yang kuat terhadap keputusan bersama. Sebagai contoh, negara mengambil keputusan yang merupakan pengejauhantahan dari keinginan bersama yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan MPR, undang-undang atau bentuk lain. Sebagai warga negara yang baik akan menjunjung tinggi keputusan bersama tersebut. Keputusan bersama akan dijaga, dikawal, dan diamankan agar keputusan tersebut dapat terlaksana. Misalnya, adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan keputusan bangsa Indonesia untuk mendirikan negara. Oleh karena itu, komitmen kita menerima, menjaga, mengawal, dan mengamankan sampai kapanpun dan dimanapun. Berikut kita akan melihat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum Indonesia kedatangan dan dijajah oleh bangsa barat seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, bangsa Indonesia telah ada dan besar. Meskipun dalam bentuk kerajaan, kita kenal adanya Kerajaan Sriwijaya yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Nusantara I karena wilayahnya dianggap telah mewakili seluruh Nusantara. Kemudian setelah Kerajaan Sriwijaya surut, perannya digantikan oleh Kerajaan Majapahit karena wilayah juga meliputi seluruh Nusantara dan dikenal sebagai Kerajaan Nusantara II. Kedua, kerajaan ini dijadikan tonggak sejarah karena telah memenuhi syarat bagi berdirinya suatu negara, yaitu mempunyai wilayah serta mempunyai rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Baik Sriwijaya maupun Majapahit merupakan kerajaan yang berdaulat, bersatu, serta memiliki wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada masa penjajahan, kekayaan alam dan kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah terutama rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa barat. Hal ini menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia. Sejak abad ke-16, bangsa barat yang semula mendapatkan rempah-rempah dari pedagang-pedagang Asia berusaha mendapatkan langsung dari asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa barat berlomba-lomba memperebutkan kekayaan alam Indonesia. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi berusaha menguasai Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Barat. Perjuangan sebelum tahun 1908. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Barat. Perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1908 melawan Portugis dan Belanda. Perjuangan melawan Portugis dipimpin oleh Raden Patah dan Patih Unus dari Demak tahun 1511 dan Sultan Papua dari Ternate tahun 1570. Namun, semua perlawanan tersebut dapat digagalkan oleh penjajah karena dilakukan secara kedaerahan dan selalu dengan kekerasan fisik atau senjata. Persenjataan kita jauh tertinggal jika dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh penjajah.
Perjuangan sesudah tahun 1908. Perjuangan pada masa ini dilakukan dengan pergerakan nasional. Para pemuda dan pelajar mengganti cara perjuangan lama dengan cara baru, yaitu dengan organisasi politik. Pada 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Kemudian banyak berdiri organisasi pemuda seperti Indis Party, Sarekat Islam, Trikorodarmo, dan lain sebagainya. Adapun berbagai organisasi tersebut mendorong lahirnya kesadaran bahwa hanya dengan persatuan, perjuangan akan efektif. Dalam Kongres Pemuda 1 di Jakarta pada 30 April sampai dengan 22 Mei 1926 telah dilakukan pengembangan terhadap organisasi pemuda yang ada. Konsep kebangsaan mencapai rumusan yang lebih jelas dalam Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan secara hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan. Perjuangan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka. Setelah merdeka, bangsa Indonesia menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan kedatangan pasukan Inggris serta agresi militer Belanda pertama dan kedua. Selain itu, Indonesia juga menghadapi pemberontakan dalam negeri yang dilakukan oleh PKI di Madiun, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Republik Maluku Selatan, PRRI, dan G30 SPKI tahun 1965. Semua pemberontakan tersebut dapat diatasi dengan senjata utama, yakni persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengikuti dan memahami uraian, maka dapat kita ketahui pentingnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa bagi NKRI. Ketika kita rukun dan bersatu, maka kita kuat dan mampu mempertahankan keberadaan Indonesia serta mampu mewujudkan tujuan negara. Akan tetapi jika kita berselisih, bertikai, bermusuhan, dan bercerai-berai satu dengan yang lainnya, kita akan menjadi bangsa yang lemah dan akan hancur. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan kekuatan kita sendiri sehingga kita mampu menghadapi dan mengatasi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Terima kasih.